Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis ilmu dan zikir Rumahan Firat Gading yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya, dan kita menikmati apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah yang kita masih diberikan sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti tergolong la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambahkan rezekimu. Namun kalau kamu kufur nikmat, kamu tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita jamaah tidak termasuk golongan yang seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam aplikasinya, dan salah satunya adalah kita menuntut ilmu, kita berzikir, bermunajahah dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman. Di Firat Gading ini adalah bagian rasa taharus bin ni'mah, bagian kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang sudah diberikan nikmat Allah, ya, rumahnya dijual lebih dari satu, rumahnya satu tapi juga banyak kontrakannya, mobilnya lebih dari satu, tapi enggan untuk bersyukur, enggan untuk menuntut ilmu, enggan untuk berzikir, enggan untuk ingat kepada Allah, enggan untuk bersalawat kepada Allah. Ya, itulah yang khawatirnya kita menjela insyakartum ma'ajidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat ujma, ya, karena pada saat nanti tidak ada lagi pertolongan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menolong kita dengan syafaatnya. Oleh karena itu, di malam Jumat ini mari kita berbanyak sholawat, kita banyak berzikir dalam rangka taqarrub ila Allah, sholawat kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau berdoa mungkin belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sholawat sudah pasti, ya, karena sholawat itu langsung kepada Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita ngakunya suka berselawat tapi ogah selawat berjamaah, itu namanya bukan tempatnya Rasulullah, itu mah, ya. Oleh karena itu, marilah kita di awal kegiatan ini kita membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita bermunajat, kita mohon kepada Allah dengan fadilah suratul Fatihah. Semoga urusan kita yang ruwet-ruwet, yang rumit-rumit, Allah mudahkan. Kita tidak pernah tahu dengan jalan apa Allah memudahkan urusan kita. Ya, sebagaimana di dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada daya upaya kecuali dengan kun fayakun, dengan jadilah, maka sesungguhnya akan terjadi. Oleh karena itu, kita jangan segan untuk terus bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah.
tetap ikhtiar utama, tapi di balik ikhtiar itu diimbangi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa ya dengan fadilah surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ibu dari Al-Quran ya. Jadi kalau kalian dikatakan baca Al-Fatihah nggak sampai, ya kalau begitu baca Al-Fatihah nggak usah dibaca ketika sholat jenazah ya, karena kan salah satu rukun sholat jenazah membaca Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan ada berdoa kepada Allah dan kemudian berwasilah kepada Al-Fatihah dan kemudian kita mendoakan orang yang sudah meninggal dengan membacakan surat Al-Fatihah dianggap tidak sampai, maka orang itu keliru. Ya, kelirunya apa? Justru bertentangan. Karena ketika sholat ghaib, sholat jenazah, rukun yang pertama adalah dibacakan suratul Fatihah setelah takbiratul ihram. Lalu kalau misalkan nggak sampai kita mendoakan sesama muslim, kalau begitu doa yang kedua ketika Jumatan jangan dibaca juga, ya kan? Itu kan rukun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Setelah itu jangan dibaca. Kalau mau konsisten gitu ya. Tapi kan ini nggak konsisten. Dibilang ada yang nggak sampai, doa kita pada bersama muslim yang udah meninggal tapi dibaca. Padahal itu memang sampai. Kalau nggak percaya juga silakan mati di luar dah. Nanti laporan sama kita hidup gitu. Ya. Jadi itulah sebagai tambahan. Mari kita membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Hadiniyah wa ala nabi salihah wa ila hadin nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على الدنيا ولكن شريعة ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوالي والله وذريته يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumaya rayu ayyunya wa radikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafah amma bi anna Allah yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhulul jannah. Sumaya ruhi khususan almarhum wal maghfirah. Mari kita baca doa kita masing-masing. Sumaya وصلي وفضل وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أهلي بمعنى رجل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tabilal azizir rahim bidunzira qawman ma'amzira abahum fahum ghafilun laqad haqqallahu ala nasrihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anakihim amradan fahiya ila al-rahim fahum ma'un wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa anzaynahum fahum yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun inna tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa bashara maghfiratan wa ajrin karim inna وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان من يعرف وأزواج كلها مما يسر رأسه من عمل شيء ومما لا يعلمون وآية لهم إذ نشأوا منهم العذاب فإذا هم مسلمون والسماء الذي صدق لها ذلك تقدير عزيز عليم وقدرناه منازل حتى عملهم بالقرآن لا سبيل لها عنه بالقمر ولا يسألونها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الظلم المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن أسألهم ولا سرق لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلههم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا
يشاء الله أحد إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يحزنون فلا يستطيعون توصية ولا إله إلا الله ونؤمن بالسرور إذا هم يعبدون إلى ربهم يحزنون قالوا يا علينا ما سبحانه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلالها على متكئون لهم فيها فاكهة وسلام ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتنوا يومئذ والمجرمون عليكم يا بني آدم علمكم الشيطان إنه لكم عدو وعليكم هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم كثيرا صراطا تكونوا تركبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لمسنا على أيديهم فاستغفروا ما يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يهتدون ونحن عنهم نكثهم فلا يأكلون وما لم نبصر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون ولا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ومسارح ولا يشكرون ولهم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعلم وهي رميم قل يحيي الذي يشاء وهو كل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقكم مثلهم وهو الخلاق العليم إنا ولا شيء يكون سبحان الذي الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
وأعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين ومن نصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latifun biman yarzuqu wa yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكلمة الكريمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال
ذلك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اجعل معاصينا صوابا وقرناهم من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هدية من نواسل ورحمة بفضلك نازلة وبركة سامية إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة يا عالم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وأجرة في الحلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السعادة وأبواب السلامة وأبواب الرزق والجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفور يا كريم ستر برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Yasin ya, ayat halaman 118 berakhir. Oh ini saya nggak pakai nanya lagi, ingat udah ini. Habis sudah habis. Paling bawah. Innama amruhu idza arada syai'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perintahnya Allah, idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki terhadap sesuatu, ayyaqula lahu, maka cukup dia Allah berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ai idza arada ay yakhluqa syai'an, maksudnya begini, apabila Allah hendak menjadikan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Maksudnya menciptakan itu apa? Yakni idza aradallahu ay yakhruja syai'an minal adami ilal wujudi. Allah mengeluarkan sesuatu minal adami, yang awalnya enggak ada menjadi ada. La yahtaju ila alatin, tidak berhajat kepada alat. Allah ingin sesuatu tidak perlu alat, jemaah. Orang pengen ngebelah lautan, dia perlu alat.
Orang pengen ngambil pasir di lautan, dia perlu alat. Orang pengen bikin jembatan di lautan perlu alat. Tapi Allah ketika ingin mengeringkan lautan, cukup dengan kun fayakun. Maka terjadilah itu ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Cukup tongkatnya aja, ntar Allah yang akan bertindak. Maka akhirnya itu laut terbelah. Allah nggak berhajat kepada alat. Untuk punya anak maka harus ada laki dan perempuan. Tapi buat Allah ada kalanya tanpa laki, tanpa perempuan, maka jadilah Nabi Adam. Tanpa laki ada perempuannya, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Tanpa perempuan, tulang rusuk Nabi Adam, maka jadilah Nabi Ibu Hawa. Lempengan ini bapak-bapak sebetulnya kita jadi feedback buat kita ini jamaah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa ketika Allah menghendaki. Emang kudu sabar jamaah. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar dari rasio manusia. Emang waktunya kejadian mau kejadian aja. Nah cuman kejadian itu tinggal kenanya kemana. Kalau kenanya ke Nabi dan Rasul itu mukjizat. Kalau kenanya ke wali itu karomah. Kenanya ke orang-orang yang soleh itu maunah. Jadi orang-orang soleh, orang yang dimaksud dengan wali itu siapa? Markona. Apa Markona? Ini kalau dia hanya makaroni. Kalau makaroni, makaroni. Mauna juga mah. Mauna bukannya Mama Una kan? Mauna. Lo maunya maunya. Maka jamaah itu bisa aja Allah kasih kepada orang-orang yang baik, mauna itu jamaah. Bisa juga karomah kepada para wali. Tapi tetap bapak-bapak, urusan wali itu jamaah tidak bisa diprediksi oleh manusia jamaah. Artinya begini loh, konsepnya itu kalau wali itu layak riful wali ilal wali gitu. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali jamaah. Itu dulu tuh. Karena ini untuk meluruskan kita juga bapak-bapak, supaya kita jangan gampang melihat orang wah dia wali nih gitu. Itu. Hanya karena misalkan bisa apa. Jangan begitu, akhirnya ntar kita kejebak sendiri. Karena yang tahu wali ya wali. Ulama sendiri nggak tahu, dia cuma makanya ulama itu etikanya ketika ada sesuatu yang aneh itu jangan kemudian dia ngomong, oh kalau bukan wali apaan dia nih, jangan begitu. Karena ini kan jamaah nggak tahu apa-apa, karena kiainya ngomong itu wali, akhirnya ntar oh dia wali dia ya, itu ditambah-tambahin dah tuh bumbu sono, bumbu sini, bumbu sono, bumbu sini gitu. Iya. Iya. Joko Kendil. Iya. Orang kate gitu. Tapi nggak tahu ya kalau wansehan itu jamaah. Apalah ya kalau itu? Jadi jamaah kalau versi murid saya itu jamaah kalau gitu-gituan kata dia itu entar tuh dia ngikut wansehan lah. Itu tergantung klik-klikannya, betul. Klik-klikannya begini, kadang-kadang kita itu sama dia klik nih. Udah, jadi kayaknya doa itu gampang aja gitu.
Sama muat saya juga begitu. Kadang-kadang kita nih kalau lagi bagaimana tuh kita pengusaha nih yang datang, wah pokoknya pengen ketemu bagaimana cara itu bagi duit gitu. Berhasil, ada yang berhasil. Tapi yang miskin, sampai miskin banget ya banyak juga gitu. Jadi kalau kayak gitu ini, iya emang klik-klikan aja sebetulnya. Makanya jangan heran misalkan ada orang dia tetap misalkan megang si A gitu, entah kiai lah, entah habib, entah apalah gitu jamaah gitu. Karena udah klik aja gitu. Nah kalau udah klik kayak gitu, udah kita udah nggak bisa lagi ngelarang-larang itu jamaah. Susah ngelarang. Ada orang yang sampai saking kliknya itu jamaah, berasa kalau habis ziarah dari sono itu rezekinya banyak coba. Kliknya mau kuburan. Mana itu yang udah begitu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, la ya'riful wali bilal wali. Nah oleh karena itu bapak-bapak, kembali ke pembahasan kita. Jadi Allah itu ingin menjadikan yang tidak ada menjadi ada, la yahtaju ila alatin. Tidak berhajat kepada alat, nggak ada. Boleh ada alatnya, boleh enggak. Allah itu wafikrin dan mikir, nggak harus dalam pemikiran jamaah, nggak harus. Kadang-kadang orang yang kita pikir enggak taunya berhasil. Dulu ingat nggak ada lagu Solo Balapan? Itu enggak awal-awalnya enggak bapak-bapak, enggak go tuh enggak. Tapi udah belakangan yang dulu enggak laku, dilaku tuh. Didi Kempot. Emang dasarannya. Makanya kalau jadi artis rambutnya jangan panjang-panjang. Itu cepat mati. Iya. Itu Mbah Surit lagi enak-enak, dia saja meninggal. Lalu Didi Kempot kan lagi naik-naik daun itu jamaah. Ya, itu lagu Solo Balapan itu dulu nggak punya tenar Pak, kecuali orang yang seneng sama lagu Jawa. Awal-awal tuh enggak tenar. Terus bagian dia tenar, terus deh. Itu anak-anak muda asal dia nyanyi dikit ngikutin. Nggak pakai mikir lagi itu jamnya Allah sampai sebegitu. Ini sekarang dulu sumbang Pak. Lagi keren juga tuh lagunya tuh runtah-runtah itu jamaah. Ya nggak pada nonton juga ini ya. Berarti saya. Itu lagu lama itu. Itu lagu lama itu. Lagu lama itu jamaah. Terus sekarang keren. Ya enggak, itu yang hal-hal yang kayak gitu deh, itu mah yang ya, saya ngomong kayak gini yang kelihatan sama kasat mata deh gitu ya. Jadi tanpa pikir lagi gitu. Termasuk kita bapak-bapak, Allah kalau mau gampang usaha kita udah gak pakai pikir lagi jamaah. Ukur-ukurannya mah kita keseok sono, keseok sini gitu jamaah. Udah gampang aja buat Allah. Nemu aja jalan-jalan. Jadi layak tadi la alatin wa fikrin wa muawanatin, dan nggak perlu ada pertolongan yang dari siapa ya. Kita sering kok kejadian gitu jamaah, kita pikir-pikir kita bakal ditolong sama dia, nggak taunya boro-boro ditolong. Iya, tapi nggak taunya ada yang nolong bukan yang kita pikirin, itu orang lain. Allah tuh kalau punya aturan, gampang banget jamaah. Maka bapak-bapak, kita niat jangan pernah ninggal sholat duha, bapak-bapak jangan. Bener? Jangan pernah ninggal sholat duha, jangan pernah ninggal wiridan-wiridan kita, apa baca waqiah, al-muluk habis subuh, baca yasin habis maghrib. Karena apa jamaah? Kita berharap ada sesuatu yang kita anggap pikirkan itu digampangin sama Allah gitu jamaah. Jadi fungsinya wiridan kita itu jamaah, yang kita baca itu sebagai petunjuk, nanti dia jadi senternya kita gitu jamaah. Kan menurut kita ini ya, entar dia enggak bukan kesana kemari, set aja gitu. Sampai akhirnya kita jamaah berpikir bahwa ya Allah ini jadi begini amat ya, digampangin. Apa yang membuat gampang? Karena kitanya memang mudawamah jamaah. Terus-terusan aja gitu.
Maka bapak-bapak, apalagi kalau bapak misalkan keluar rumah rada siangan gitu ya, apa jam 9, jam 10, usahain gitu ya setengah jam 7 dah gitu udah mulai sholat duha. Jadi karena biar bagaimana itu jamaah kita biar punya pegangan wiridan bapak-bapak sholat duha kan gampang, cuma 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat aja biasain Pak, biar punya, jangan sampai nggak punya Pak, jangan sampai kosong banget jadi orang. Kasih tadi jasain ya. Jangan sampai kosong banget. Ya model-model kita makan wiridan-wiridan kita yang penting rezekinya banyak dah gitu dah. Yang penting duit banyak, kalau yang lain-lainnya jangan dah gitu. Yang kira-kira bisa terbang gitu, yang hisip-hisip nasor. Ah udahlah janganlah kalau pakai hisip. Hisip-hisip kayak gitu mau udah bapak bukan waktunya dah gitu dah. Udah ya. Dia kawin lagi. Hisip apa itu kemarin? Itu udah kelebihan, duit banyak. Aduh saya kemarin itu dikasih itu ya Allah. Enggak terlalu banyak itu bacaan itu. Kalau hizib nasor lumayan banyak ya mah. Hizib itu. Ya udah bapak mah yang kira-kira bakal datang rezeki dah gitu. Kalau masalah buat ngebales orang jahat mah udah pasrahin aja sama Allah dah gitu. Nggak usah bapak iniin. Biasa juga orang jahat kalau kita banyak duit juga dia kalah Pak. Iya. Orang jahat kita banyak duit lumayan kalah dia. Mau lari kemana juga. Orang punya duit. Pospol aja kalau orang kaya pindah gitu. Ini pos polisi ini ganggu banget ini pindahin jamaah. Bikin gua gini kapan sama udah. Pos polisi bisa digeser. Apalagi cuma warung rokok. Biar punya Pak, biar ada. Karena kita sebenarnya gitu aja Pak, sholat duha 4 rakaat tiap hari, minimal 4 rakaat. Terus baca al-muluk, al-waqi'ah atau al-waqi'ah, al-muluk setiap habis subuh, gitu jamaah. Habis wiridan baca deh itu al-waqi'ah, al-muluk. Emang pertama berat banget jamaah. Lama-lama kan kita hafal. Kalau udah hafal udah enak. Habis maghrib baca yasin. Habis maghrib saya di mobil mulu saat malah enak baca yasinnya, tinggal setel inian. Ikutin ya. Iya tinggal ngikutin aja udah. YouTube. Lama-lama kita hafal. Cuman jangan sampai berpikir bahwa hari ini kita ngamalin terus seminggu kita bakalan berhasil. Enggak jamaah. Enggak. Kadang-kadang udah sebulan, 2 bulan, kadang-kadang setahun baru gampang gitu jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang dimaksud dengan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bisa menjadikan sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada tanpa alat, tanpa pemikiran, tanpa pertolongan bisa. Bal yaqulu lidzalika, bahkan cukuplah Allah hanya berkata kun fayakun fi sa'atin wala tawaqqufin. Kun jadilah, maka akan terwujud dengan seketika, bila tawaqqufin, tanpa tertunda-tunda. Dah bisa buat Allah. Nah sekarang mulai ada perbedaan. Wal fal muradu bilafzi kun makna ibda'i, al ibda'i. Lalu yang dimaksud nih, ada mufasir lain menjelaskan dari kalimat kun adalah bermakna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dengan perantara kun. Apa jawaban? Kun. Jadi, maka jadi. Kalau kita pakai kun nggak? Nggak pakai kun, cuman kita proses. Gitu. Tapi kun yang betul-betul kun yang pertama itu yang belum ada itu Nabi Adam. Gitu. Kalau kita, ya artinya kun di sini emang takdir, maksudnya bukannya apa, takdirnya kita. Maka akhirnya jamaah Allah kasih kita.
Jadi yang belum pernah ada jamaah itu dengan perantara kun. Wadhiru fi tafsir taisiri, dijelaskan dalam kitab tafsir at-taisir, laisal muradu minhu kalimat takun. Kalau menurut tafsir taisir itu yang dimaksud dari kalimat kun dalam ayat idza arada syai'an ayaqul kun fayakun itu bukan semata-mata kalimat kun, maksudnya bal sur'atu infadi amrillahi ta'ala fi takwinil asya'i, akan tetapi adalah begitu cepatnya realisasi perintah Allah dalam mewujudkan segala sesuatu ala wajhil isra'i, dalam bentuk yang sangat cepat, alladzi la yumkinu takallumu fihi, yang tidak mungkin dapat dijelaskan hal itu. Jadi maksudnya jamaah sangat cepat lah gitu Allah kasih ketika Allah ingin mengungkapkan kekuasaannya kun. Wa qala ba'dul akabir, sebagian pembesar ulama-ulama berpendapat kalimat kun dalam firman Allah kun fayakun adatullah ta'ala adalah kebiasaan Allah Ta'ala hatta yasma'al malaikatu, sampai para malaikat mendengar, wa ya'lamuna anna Allah Ta'ala yuridu ayyakhluqa syai'an, mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala berkehendak menciptakan sesuatu. Buat malaikat itu hal yang biasa jamaah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Belum apa-apa kemarin kita ada corona, buat Allah gampang aja jadi corona, ntar hilang corona gitu. Karena malaikat jamaah tahu itu Allah maunya apa, tahu. Dan itu bukan karena Allah, malaikat itu ada keinginan hawa nafsu, enggak. Malaikat itu la ya'sunallaha ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu jamaah. Dan jumlah malaikat itu dalam satu kitab dijelaskan jamaah, kalau ini langit ada 7 jamaah. Di langit pertama aja nih malaikat nih jamaah, di langit pertama seandainya dikumpulkan tuh manusia, jin, hewan, dari mulai Nabi Adam sampai entar itu makhluk yang terakhir di hari kiamat siapa, kumpulin, ternyata masih banyakkan malaikat di langit yang pertama. Nah malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Ada yang malaikat disuruh tawaf aja, disuruh ibadah aja, gitu ya. Makanya kemarin waktu corona itu jamaah kan suka ada juga yang marah juga kan ketika masjid ditutupnya. Ini masjid ditutup, kiamat ini, gitu. Ntar siapa yang berdoa? Allah marah nih, itu nggak ada Jumatan. Bukan Allah yang marah yang ngomong itu jamaah. Iya, biasa dakwah gitu. Iya. Allah dibawa-bawa. Allah dibawa-bawa. Padahal mah kalau aturan main tauhid bapak-bapak, seluruh dunia itu ibadah kepada Allah tidak akan membuat Allah tambah kaya, dan seluruh dunia dia maksiat kepada Allah tidak membuat Allah jadi berkurang kekuasaannya, enggak. Ada malaikat yang kerjanya tawaf aja. Pertama kali datang corona jamaah, Ka'bah sepi, bukannya sepi, nggak ada yang tawaf, tutup jamaah. Malaikat pakai ngomong ini tanda-tanda kiamat ini, buktinya tidak lagi ada yang pada tawaf gitu. Bahaya ini, Allah bisa menurunkan kiamat di sini. Itu yang ngomong kayak gitu orang yang punya travel itu jemaah. Ya. Yang biasa berangkat haji umroh, wah. Allah kagak marah, itu yang marah. Paketnya agak laku. Bulan alhamdulillah. Jalan terus. Betul ya, betul ya. Umroh kan? Tutup langsung gitu.
Ya Allah. Catur yang seneng nyale deh. Kalau nggak ada, amsyong. Hilang ya Pak Solo. Ya. Jangan berdoa lagi lu minta tolong. Emang kadang-kadang jamaah kalau udah urusan apa-apa tuh kalau dibungkus-bungkus sama agama tuh kelihatannya kena juga gitu padahal lah. Kalau lah tahu aja. Iya. Urusan politik udah masuk ke agama udah kacau aja udah ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Falafzus subhana innama kalimatu tanzihi wa imma kalimatu ta'ajjubi. Allah berfirman, lafaz subhana ada kalanya itu adalah kalimat tanzih yang mempertaruhkan kesucian Allah. Nggak mungkin Allah nggak mampu, Allah mampu. Allah mampu. Maka ketika ada subhana itu sebetulnya menunjukkan Allah bisa. Itulah yang kemudian ketika surat Al-Isra yang pertama kali itu bunyinya subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Gitu. Karena kan nanti ya Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ terus ke Sidratul Muntaha. Gitu kan. Dan secara logika udah nggak mungkin, tapi Allah pertaruhkan kesucian Allah bahwa mungkin buat Allah itu semuanya dengan kata-kata subhanalladzi asra. Sama dengan ini jamaah. Ketika hari kiamat nanti ada orang yang dibangkitin walaupun tulangnya udah hancur-hancuran. Jangankan mungkin hancur-hancuran, mungkin udah nggak ada lagi itu tulangnya. Orang kuburannya terus direndam karena wilayahnya terendam oleh banjir terus jadi lautan dan lain sebagainya jemaah. Ada orang yang tulang-tulangnya digigit sama ikan karena dia meninggal itu di atas pesawat. Terus bagaimana jemaah? Allah bisa menjadikan itu ntar di hari kiamat. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak bisa dalam logika manusia jadi bisa. Dipertaruhkan. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya jemaah itu mah kecil buat Allah mah. Kecil, cuma menjadikan sesuatu yang nggak ada jadi ada, kecil buat Allah itu. Maka kata-kata subhana di sini imma kalimatu tanzih wa imma kalimatu ta'ajjub, atau itu juga kalimat ta'ajjub, agung. Subhanalladzi wal malakutu bimana al mulki. Dan malakut itu kekuasaan di mana al-mulk kerajaan. Kama annar rohamuta di makna ar-rahmah. Seperti ada di dalam bahasa Arab kata itu seperti ada dalam bahasa Arab itu ar-rohamuta di makna ar-rahmah. Wa ma'nahu annal malakuta wa sultana lahu la li ghairihi wa yaumal qiyamati kulluhum yarji'una ila Allah ta'ala. Maksudnya nih jamaah, fa ma'nahu, pengertian ayat ini adalah sesungguhnya kekuasaan dan kerajaan itu milik Allah, bukan milik selainnya. Nah nanti wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kulluhum yarji'una ila Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Terus wa bi'amalihim yujzauna, maka mereka akan dibalas dengan amal mereka. In kana khairan fa khairun, kalau seandainya amalnya itu baik, dia dapat kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau jelek amalnya, dia dapat kejelekan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah, jadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Udah, semuanya akan kembali kepada Allah.
Nah, sekarang terakhir, ada wa'dun lis-shalihin wa wa'dun liz-zalimin. Ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang soleh. Wa wa'idun liz-zalimin, dan ancaman dari Allah kepada orang-orang yang zalimin, wal asin, dan orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang-orang yang zalim, yang maksiat, ntar semuanya akan kembali ke Allah. Orang-orang yang takwa semua kembali ke Allah. In kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Kalau kebaikan balik kebaikan, kalau jelek kembali ke kebaikan. Jamaah, kalau melihat Nabi itu jamaah, kenapa kok Nabi berhasil dakwahnya? Karena Nabi itu selalu melayani. Nabi itu memuliakan. Karena nanti hidup ini bapak-bapak, apa yang kita lakukan, orang akan memperlakukan lebih dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melayani orang, maka orang akan melayani kita. Kalau kita menghormati orang, orang menghormati kita. Kalau kita memuliakan orang, maka kita akhirnya dimuliakan. Bahasa Arabnya itu kalau kita mukrim, ntar kita akan mukrom. Kalau kita memuliakan orang, kita akan dimuliain. Itu seperti itu jemaah. Kita berbuat baik kembali ke kita. Kita berbuat jahat kembali ke kita. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pokoknya nanti amalnya ini nih, apa yang kita lakukan, kalau baik itu amalnya ke Allah, kembalinya gitu. Kalau buruk, Allah amalnya, nanti hasilnya dibalik lagi ke kita. Dan terakhir jamaah, waruya anin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu, bahwasanya dia Rasulullah bersabda, iqra'u ala mautakum suratu Yasin, bacalah atas orang yang sudah meninggal itu di antara kalian surah Yasin. Jadi jamaah, ketika kita ada yang meninggal baca Yasin, itu bukan sesuatu yang nggak ada dalil. Ini dalil. Ketika kita tahlilan lalu kita baca Yasin, membacakan surah Yasin untuk orang yang meninggal, ini ada dalil. Mau apa lagi? Paling ntar yang akan dikejar sama mereka, ini soheh apa enggak? Kalau soheh apa enggaknya, situ aja urusin coba. Kira-kira soheh apa? Mau belok ya? Gitu aja. Ada Sadaqallah. Bapak-bapak nanti setelah ini deh Pak, kita ini apa namanya, tafsir Jalalain ini. Nah, jadi bapak-bapak boleh beli kitabnya, atau bapak-bapak bawa Quran aja, atau kalau Quran keberatan HP aja, HP. Nah udah HP aja udah. Gitu. Kalau yang kayak gini itu di sini nih saya beli di toko bakti ini 70.000. Nah kalau kayaknya kalau di situ ada terjemahan itu, kalau di apa namanya THP ada terjemahan. 70.000 ini. Enggak ada terjemahan, itu Arab semuanya. Mungkin aja, jangan kan orang kan minggir. Namanya tafsir Jalalain. Nah nanti, ya model apa aja, nggak apa-apa. Kalau ada terjemahannya, kemungkinan ini sekitar 2 atau 3 jilid Pak. Mungkin agak mahal gitu. Karena ininya aja segini aslinya gitu. Ini aslinya tipis ini, segini. Ini kemungkinan rasanya barang yang ini bangsanya 3 juz deh, 3 jilid deh ini. Tapi satu jilid itu, satu jilidnya tebel-tebel gitu. Nah jadi kita ininya aja udah tuh. Nih tuh, ininya aja tuh, yang ada bahasa Indonesianya tuh. Nah.
Jalalain aja kalau Ibnu Katsir itu. Kalau Ibnu Katsir itu jamaah tafsir dia sebetulnya Ibnu Katsir itu tafsir induk jamaah. Jadi induk tafsir itu ya tafsir Ibnu Katsir gitu. Nah maka nanti ada tafsir Munir, tafsir Sawi, Sopatullah, banyaklah tafsir itu jamaah. Itu banyak juga menukil dari Ibnu Katsir. Nah kalau kita pakai Ibnu Katsir jamaah itu bukan levelannya, bukan. Karena yang pertama itu induk bener-bener. Jadi di situ itu ngebahas satu ayat aja, ngebahas satu ayat bisa 5 halaman. Satu ayat 5 halaman coba. Itu 5 halaman yang bukan terjemahan. Kalau terjemahan itu berapa? Ini 3. Jadi satu ayat aja itu jamaah setahun baru kelar. Setahun baru kelar. Mudah-mudahan berkah bacaan kita tafsir suratul Yasin ala hadhihi niyah khususan bi barakati Syekh Hamam Zada rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut kitab berikut. Sekarang mah harga burung murah ya, nggak kayak dulu ya. Tergantung burungnya. Tergantung burungnya kan. Burung jatuh mahal. Ada. Apa nih? Lain bab 1 doang. 100. Ya bapak-bapak yang kira-kira berat bawanya, wah ganti aja HP dah. Itu ada atau tinggal download? Tinggal download. Tapi kalau mau beli ya silakan. Dulu bapak-bapak ada Kiai Muhajirin di Bekasi. Itu pesantrennya Anida. Zaman-zaman dulu kita pesantren itu jamaah, kita itu sama kitab itu malu banget gitu. Kadang-kadang ini kitab kita giniin. Kalau beliau enggak, murid-muridnya beliau itu jamaah sengaja sama kitab itu sengaja diginiin biar lu kudu nunjukin gitu. Jadi kan keren jamaah. Orang gereja aja jamaah kan bangga. Iya. Masa kita gitu. Ya makanya kalau emang bapak-bapak ini mau beli, alhamdulillah gitu. Jadi kan ditenteng dia. Jadi gagah gitu bapak-bapak. Oh bapak gagah kelihatan gitu. Kelihatan gagah. Ngaji Di sini terang loh. Di makam gelap. Ngaji bener-bener kelihatan gitu. Gelap bulannya. Gelap. Sama kayak itu, kayak hari Minggu seorang Kapolda ini kan pada bawa Bible itu kan, bangga banget mereka. Artinya jemaah ya kalau mau beli ya beli. Ntar di itu tuh pokoknya di toko bakti ada itu jemaah di Klender. Belilah kitab yang kita punya langsung. Oh iya benar. Terjemahan nggak main. Nggak terjemahan. Iya, makanya justru nulis jadinya. Nah ya bisa juga. Lupa. Kalau pakai yang ini, yang Arab ini, motivasi kita. Kayaknya perlu juga nih, gue pengen belajar juga nih gitu. Doain bapak-bapak itu biar. Ini ada repotan gitu. Kan ada kenangan ini deh. Iya, dicatat. Mudah-mudahan ini perluasan masjid ini terus jalan, pesantren juga jalan sehingga nanti karena ke depan itu kita pengen bikin kursus bahasa Arab termasuk agama gitu jamaah. Karena nggak ada itu jamaah. Sehingga orang-orang tuh bisa belajar. Kalau bahasa Arab tuh sama bahasa Inggris kan jamaah. Ya namanya bahasa gitu ya.
Cuman orang-orang karena ini terkait dengan agama kan kesan itu kalau bisa bahasa Arab kan, wah suci banget itu ini, gitu. Padahal mah orang Yahudi nggak pada bahasa Arab, itu orang Nasrani kan nggak mau bahasa Arab. Kalau minat juga dapat. Ayo silakan, kita halaman berapa sekarang ini? 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Memohon syafaat. Udah bismillahirrahmanirrahim. Tapi udah enak. Tasliman wa akhir da'wahu. Oh ini ya. Ini doa memohon syafaat bagi ibu bapak kita dibaca tiap-tiap lepas sembahyang. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus lagi. Ini doa minta selamat dibaca tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najati minan nari wal afwa wal afwi ini kita baca wal afwa itu wal afwi innal kitab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau itu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa memohon syafaat. Syafaat itu jamaah pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Nanti semua yang kita lakukan ini ada syafaat. Bapak-bapak hari ini duduk di tempat pengajian ini, maka bekas duduknya Bapak akan menjadi pertolongan kita. Iya. Makanya jangan takut tuan rumah itu, karena ini bekasnya bapak-bapak akan jadi bekasnya tuan rumah. Itu yang ayat-ayat Al-Qur'annya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang catat apa yang kalian lakukan. Wa atharu, termasuk bekas-bekasnya itu dicatat. Kita duduk di sini dicatat, kita berangkat kemana-mana dicatat. Dan berulang saya jelaskan, ayat itu turun ketika ada sahabat yang dia rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi, lalu dia minta kepada Rasulullah supaya tolong doain agar aku bisa punya rumah dekat Masjid Nabawi supaya gampang pada saat sholat 5 waktunya. Maka kata Nabi, jangan, udah biarkan aja. Karena kemudian turun ayat Al-Quran itu tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Jadi asarnya dia, langkah kaki dia itu yang banyak itu akan jadi bekas. Nah nanti itu akan jadi syafaat. Baca Quran kita syafaat, terus syafaat sampai nanti akan ada syafaatul uzmah namanya. Syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Itu jawabnya. Doa memohon pertolongan untuk ibu bapak kita dibaca tiap lepas sembahyang.
Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangin kedua orang tuaku, kama robbayani, sebagaimana mereka mendidik aku, ngurusin aku sobiro di waktu kecil. Bukan itu aja, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, ampunin juga untuk orang beriman laki maupun perempuan, wal muslimina wal muslimat, orang Islam yang laki maupun perempuan, ampunin ya Allah. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang udah mati. Pokoknya kalau dia beriman, dia muslim, laki perempuan, ampunin ya Allah. Dia percaya kek tahlil itu sampai doanya nggak percaya, pokoknya ampunin aja dah. Pak, kalau kita melihat kayak gitu ya kita ya hebat banget kita, nggak ada pengecualian kita. Ya, ente waktu hidupnya percaya doa sampai, ente nggak percaya, ana doain. Iya. Enggak kemudian, ya Allah ampuni dosa orang beriman, laki maupun perempuan, Islam, laki maupun perempuan yang sepaham dengan saya, ya Allah. Yang dia nggak sepaham, yang dia ngomong katanya doa nggak nyampe, nggak usah diampuni, dia masukin aja dah, bodo amat dia. Iya, yang senang maulid, senang tahlilan, itu aja nggak mungkin, nggak begitu jamaah. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada kebencian dalam berdoa sedikit pun. Ya Allah maghfirlil mu'minina wal mu'minat. Ente bilang ini bid'ah, bodo amat. Ente ana doain, tenang aja. Karena kan ente masih hidup kan al ahya. Ya, ini ana minta kontar, tenang aja. Mati mau hidup doain. Doain. Al ahya ini. Terserah. Ente mau ngomong bid'ah kek, masuk neraka kek, ana doain tetap. Kalau ente kan rumahnya enggak aja, terserah. Agama mah enggak begitu jamaah. Agama pokoknya baik. Kalau begitu gimana tuh? Agak. Komplain dia. Agak. Oh berarti dibalikin ke kodratnya pas meninggal. Agak lah. Jadi balik lagi bapak-bapak, balik lagi. Sedor tuh juga mau. Laki dia. Agak. Laki. Ada dipaksa kan. Saya tahu baik. Agak salah di dalamnya. Jadi dia tetap jadi laki. Pada saat mati itu kemudian nama ini bapak-bapak. Iya dibalikin kan. Tapi dia kamu maunya cewek. Karena dia udah mati aja nih ya. Gak bisa jamaah, apa namanya keinginan, jangankan keinginan nazar pun nazar. Kalau itu melanggar syariat nggak boleh diturutin. Kan saya pernah cerita, saya udah nemu kasus bencong giliran warisan, dia balik ke asal maunya. Iya, dia tetap minta dulu giliran warisan, saya laki kan. Mana? Bukan namanya Tina, bukan saya Tono gitu. Giliran warisan Tono. Minta dua tadi tetap jamaah. Bro, pokoknya enggak, pokoknya gua lihat aja tuh kakak gua kan laki kan. Tuh, lihat aja KTP-nya laki kan gitu. Malam-malam Tina tetap. Itu saya lucu juga tuh ngomongin kasus kayak gitu itu bener. Ya Allah. Tapi dia jadi laki. Ya kurang Apa namanya jadi laki jadinya. Ini giliran warisan. Dia kembali jadi laki maunya, nggak mau jadi perempuan, nggak mau. Itu Pak yang model kayak gitu itu. Itu kita bakal nemuin tuh jamaah kasus kayak gitu. Kita mangkal sama. Mantol, panci tolol. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuasaan kecuali Engkau yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sallallahu ala khairi khalqihi. Shalawat atas sepaling baik makhluk Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, keluarga dan sahabatnya, wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ini doa yang biasa kita baca. Sama persis ya. Berikutnya ini doa minta selamat, dibaca tiap-tiap lepas sembahyang. Ini biasanya kita tidak baca nih. Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin. Nanti saya jelaskan
Kenapa kok wan najati sementara kita wan najata? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid ya Allah, kami minta keselamatan dalam urusan agama. Wa afiatan fil jasadi, sehat badan jasad. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Wa barakatan fil rizki, berkah rezekinya. Wa taubatan qoblal maut, sebelum mati taubat. Enak banget itu jamaah. Wa rahmatan indal maut, pas matinya dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, abis matinya diampunin. Gitu. Ya Allah. Habis dia udah meninggal nih, diampunin coba. Lah kan dia udah kagak bisa ngomong. Itu tuh hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Ada yang minta ampun buat dia. Dari siapa? Dari teman, kerabat, sahabat. Ampunin dia. Sampai kita saksikan ahli khair, wah sampai begitu. Padahal mah nggak khair banget. Biarin lah, nggak apa-apa min ahli khair. Baik, kakak. Enggak dong. Baik ya, bapak. Pas banget masuk mobil katanya. Bang Bro, kaget dia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Jangan pakai lama-lama sakaratul mautnya. Jangan pakai berhari-hari, gampangin. Jama. Ya Allah. Nggak enak banget lama sakaratul mautnya. Nggak enak itu kayak gitu, nggak enak. Biar cepet aja udah. Iya, udah. Biar cepet. Mudahin ya Allah ketika sakaratul maut. Wan najati minan nar. Nah, bagaimana ketika wan najata itu kan gini. Kenapa kok wan najati? Wan najati itu wawunya itu namanya wawu atop. Jadi begini, ada takdirnya begini. Hawin alaina fin najati minan nar, mudahkan kami dalam mendapatkan keselamatan dari api neraka. Wa hawin alaina fil afwi indal hisab, mudahkan kami ketika menghadapi hisab. Tapi kalau kita selama ini bacanya wan najata, wah bener juga, hawin alaina najata minan nar gitu, nggak usah pakai fi-nya. Jadi namanya ada takdir yang dibuat. Jadi kalau kayak begitu boleh baca wan najati, boleh baca wan najata, boleh. Kalau hukum kalau nahwu shorof apa asal tahu dalil-dalilnya aman. Loh, kalau kita baca wan najata nggak apa-apa jangan. Terus wal afwa ini nggak apa-apa. Gitu. Karena dia tetap jadi maf'ul dari hawin. Gitu. Hawin itu fi'il fa'il, an najata itu jadi maf'ul. Nah, kalau wan najati atau wal afwi itu fi-nya itu jadi jar, itunya majrur. Nah, yang kuat yang mana? Yang kuat itu hawin alaina fi sakaratil maut wan najata. Karena hawin itu berhajat maf'ul. Ini maf'ulnya mana nih? Gitu. Objek, kalau bahasa kitanya objeknya. Nah, oleh karena itu ya udah kita bacanya wan najata minan nar wal afwa. Semua nih Dulu ada kitab itu waktu saya ngaji itu kitab nahwu itu jamaah sampai la haula wala quwata itu bisa jadi la haulun wala quwatun jamaah. Udah ketemu tuh gitu. Ya Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Bisa aja, Mas. Wah, diituin apa namanya? Diurutin nih. Tahunya ini. Cuman karena itu ayat Al-Qur'an, jamaah nggak ada yang berani untuk merubah, nggak ada yang berani karena ayat Al-Qur'an. Kalau ini kan bukan ayat Al-Qur'an, ini jamaah bukan. Karena ayat Al-Qur'an ini doa, jamaah, makanya kan tidak terikat dengan hukum tajwid. Gitu. Wan najata minan nari wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau cabut hati kami setelah idh hadaitana, engkau kasih kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami di sisi engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh engkau ya Allah antal wahhab, engkaulah yang memberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang tanyakan silakan. Tidak ada, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.